Kali ini kita akan implementasikan lokal notifikasi di Flutter menggunakan package Flutter Local Notification. Tambahkan dulu ke bagian PubSpec YAML. Untuk UI disiapkan dulu homepage, ada satu button untuk menampilkan notif. Kemudian masukkan ke home di material app-nya. Untuk setup notifikasi dari plugin ini, kita akan implementasikan untuk platform mobile, Android, dan iOS. Untuk setup di Android, secara default, nggak ada yang perlu kita tambahkan ya, untuk penggunaan simple basic notif. Palingan nanti sama kalian dicek ke build Gradle, apakah ada versi kode yang usang, kalau ada tinggal dinaikkan. Contoh seperti Conversitica, di sini untuk ngecek versi terbarunya bisa mengunjungi ke API level, apilevels.com. Untuk versi terbarunya ada di API level 35 untuk OS Android 15. Untuk manifest di sini tergantung ya. Di sini untuk kebutuhan schedule notifikasi, misalkan ada permission-nya dan sebagainya. Ya simpelnya kalian bisa cek ke bagian repository GitHub-nya, nanti cek ke bagian example. Kalau untuk di Android apa saja yang perlu ditambahkan nanti dicek, di cross check antara di example yang di sini dengan di project kalian. Gitu untuk Android kah atau untuk yang iOS kah gitu. Nah, untuk iOS bisa cek ke example yang ada di sini. Bisa juga langsung ke example yang tadi tinggal diarahkan ke folder iOS-nya sih. Pertama kita import dulu untuk lokal notifnya. Buka di iOS, runner, app delegate. Terus yang di sini copy. Intinya yang bedanya gitu tinggal di copy paste. Save. Sekarang lanjut ke bagian bikin kelas controller untuk notifnya. Di lib bikin config, kemudian bikin file lokal notif, bikin kelas lokal notif, kemudian bikin instance plugin-nya, notif plugin, Flutter local notification plugin. Kita bikin fungsi initial untuk pluginnya. Fungsinya kita jadikan static. Ini plugin. Jadikan asynchronous. Future void await notif plugin. Jadikan static biar bisa diakses di dalam fungsi static. Notif plugin. Initialis. Perlu initialization setting. Di atasnya kita bikin variable initialization setting. Initialization setting. Di dalam initialization setting bergantung ya. Di sini kita gunakan untuk mobile Android dan iOS. Android, bikin lagi di atasnya variable final, Android settings, Android initialization setting, dan juga untuk iOS. iOS setting. Di sini Android setting dan iOS setting. Untuk iOS setting, tipenya Darwin initialization setting. Darwin, nah kayak gini. Khusus di bagian Android kita harus set icon notifnya. Untuk ngeset icon notif kita harus siapkan dulu di folder Android, klik kanan, terus open in Android Studio. Nanti dibuka di Android Studio-nya. Di folder app, masuk ke bagian res. Di sini di drawable, atau boleh di resnya langsung, klik kanan, new, image asset. Di sini untuk tipe iconnya sudah disediakan, kita pilih notifikasi icons. Namanya kita set IC notif, terus di sini tergantung apakah bentuk teks, apakah clipart atau image. Terus di sini silakan arahkan ke image-nya. Kalau sudah dipilih, tinggal di next, finish. Nanti di generate untuk beberapa di sini resolusi ya.
HDPI, MDPI, XHDPI, dan seterusnya. Akses ke default icon melalui add drawable, kemudian slash, namanya tadi IC notif tanpa ekstensi, jadi cuma nama aja IC notif. Pasangkan di bagian main local notif .init plugin. Kita tunggu sebelum nge-run app. Untuk fungsi mainnya dijadikan future asynchronous. Kemudian sebelum init plugin untuk local notif, flutter bindingnya di set dulu. Widget flutter binding answer initialis. Terus bikin fungsi untuk menampilkan notif. Static, tipenya void, show notif. Kita jadikan asynchronous, notif plugin.show. Di sini ada yang harus di set untuk beberapa properti di notifnya. Kita copy yang properti di sini semuanya, pastikan ke properti atau ke argumen parameter show notif. Sini kita jadikan parameter kasih kurung awal. Terus untuk ID kita ini kasih nilai defaultnya 0, title 0, body 0, notification detail 0, payload 0. Oke. Sudah dipasangkan termasuk payloadnya. Payload. Untuk notification detail, kalau misalkan 0, kita bisa set aja ke notification detail, terus setting untuk beberapa properti yang lainnya. Misalkan untuk nilai defaultnya, di atas ini kita bikin static, jadikan private default notif detail, kita return notif detail. Untuk Android notification detail, channel ID-nya ini, channel name-nya ini misalkan ya. Untuk iOS, Darwin notification detail. Ini return-nya seperti ini. Nah, tinggal kita ganti untuk nilai default pakai fungsi underscore default notif detail. Oke, save. Sekarang untuk show notif ini kita panggil di homepage pada bagian button on press-nya. Local notif dot show notif. Kita set untuk title-nya from local notif. Untuk bodinya from homepage. Sekarang kita jalankan. Oke, sebagai pengingat, kalau cek lagi ke dokumentasinya, khusus yang bagian Android, ini terkait perbedaan versi, yaitu untuk versi Android 13 atau yang di atasnya. Kita bisa cek untuk permission-nya, jadi nge-request dulu kalau belum diizinkan untuk menampilkan notif. Bisa di-setnya itu pada bagian init-nya, yang di sini. Jadi, di sini di-set untuk notif plugin seperti ini. Request notification version, request notification version. Kalau di sini because receiver can be null. Oke, berarti di sini tambahkannya. Oke, sip, seperti ini. Ini untuk yang pengecekan untuk meminta izin ya, permission. Kalau kita coba klik langsung di button show notif, sini belum muncul ya. Kita coba tambahkan yang request permission, karena di sini untuk emulatornya versi device manager versi 13, jadi perlu ada izinnya dulu. Kita restart biar di init lagi pluginnya. Nah, di sini langsung muncul ya untuk OS Android 13 ke atas ada permission. Kita allow-kan dulu. Kemudian kita klik lagi button show notif. Terus kalian bisa cek ke atasnya. Sudah muncul ya di sini. Ini ikonnya. Terus di sini nama aplikasinya Flutter Local Notif. Now jadi baru. Terus ini title dan ini bodinya. Kalau diklik nanti akan diarahkan ke halaman aplikasi gitu. Selanjutnya untuk ngehandle, misalkan ketika notif diklik dan lain sebagainya, jadi istilahnya ngeresponkan dari notif gitu. Misalkan untuk ngedeteksi kebutuhan data payload,
Terus ketika keadaannya itu di foreground, ini kan foreground ya karena aplikasinya sedang dibuka, atau kalau aplikasinya di-minimize, berarti kan di background ataupun ketika di-terminate. Di bagian initialize notif plugin, ada name, property, di sini untuk on the receive background notification response dan receive notification response. Kalau yang ini versi background, kalau yang di bawahnya di sini versi yang foreground. Untuk yang background, di sini ada contohnya. Di sini kemungkinan nanti bakal ada error ketika kita mendapatkan message atau mendapatkan handle aksi ketika misalnya contohnya kayak diklik notifnya, error. Karena tipe fungsi yang harus kita masukkan ke properti ini harus bertipe top level function. Top level function berarti fungsi callback-nya itu harus di luar sebuah kelas. Di sini tipenya adalah void function. Di sini kita copy semuanya. Di bagian atas, paste. Terus untuk namanya di sini kita pindahkan ke function replace. Kita kasih underscore biar hanya bisa diakses di file ini saja. Terus datanya yang kita hapus, bikin bodinya kurung kurawal. Untuk message-nya notification response. Sip. Terus di sini bisa bikin log developer. Ini untuk kebutuhan yang background ya. Background. Terus datanya background titik dua dollar notification response. Data apa yang mau ditampilkan? Yang ada di sini. Misalkan payloadnya atau yang lainnya. Misalkan ID. Terus bawahnya kita tampilkan juga untuk yang versi payload. Jadi di sini notification response payload kalau ada ya .toString. Oke. Nah, fungsi background di sini tinggal dimasukkan ke sini. Kayak gitu. Untuk yang foreground bisa dibikin kayak yang di atas ini atau bisa juga langsung di sini. Untuk kode yang ininya di copy paste. Ini untuk foreground. Save. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Show notif muncul di sini foreground ya, karena aplikasinya aktif. Kalau kita klik di notifikasi, nah muncul di sini foreground, ID-nya 0, terus ini payload-nya kosong, karena nggak dikirim payload-nya. Kalau sekarang diklik show notif, kemudian kita minimize aplikasinya, terus kita klik di notif. Nah, di sini munculnya juga sebagai foreground. Jadi meskipun sudah kita minimize, ketika ngebaca notifnya itu adalah dia dikirimnya dalam keadaan kapan gitu. Jadi si notif ini munculnya dalam keadaan foreground ya, berarti tetap foreground meskipun udah di-minimize. Tapi kalau dalam keadaan minimize, kayak gini, kondisi aplikasinya di background. Nah, tapi masih aktif ya, itu di background. Nah, jadi ketika dalam posisi background terus muncul notif, nah kalau diklik nanti posisinya di sini adalah background. Termasuk yang terminate juga, terminate ketika aplikasinya di-close. Jadi ketika aplikasinya di-close, nah ini terminate statusnya gitu. Untuk ngetes background, kita perlu mengkonekkan kayak service Firebase untuk messagingnya, ataupun selain Firebase, ada service-service yang lain juga. Jadi untuk yang lokal, sementara ini kita hanya bisa ngecek untuk yang versi foreground-nya saja. Tapi sekarang kita bisa coba bikin kayak kalau notifnya diklik, dia akan diarahkan menuju ke halaman tertentu. Nah, silakan kalian bikin dulu root yang lain. Di sini kita akan ganti bikin root deklaratif. Oke. Seperti home hapus. Sekarang di bagian homepage kita kirim payload. Payload di sini tipenya string. Kita akan kirim dalam bentuk JSON encode. Terus objeknya dalam bentuk map. Kata kuncinya di sini kita bikin navigate underscore to ke detail slash detail.
Kemudian misalkan dikirim juga ada argumen. Argumen di sini datanya. Misalkan ln. Oke. Jadi kita udah punya payload. Untuk handle payloadnya berarti di bagian local notif kita bikin fungsi lagi di sini di atasnya di luar class underscore handle notification response. Handle notification response. Nah, di sini bikin parameter notification response-nya seperti ini. Terus kita bikin pengecekan notification response dot payload. Kita bikin variable payload. Kalau misalkan payload-nya is empty, jadi nggak ada payload gitu, ya tinggal di return. Untuk payload di sini tipenya string null safety, jadi kita bisa bikin pengecekan pakai null. Tapi kalau misalkan ada nilai payload, kita ekstrak dulu karena dikirimnya itu dalam bentuk JSON encode. Jadi di sini harus di decode dulu. Di sini kita rename-nya misalkan payload JSON, bikin lagi payload sama dengan JSON decode payload JSON. Terus kita cek kalau misalkan payload ini sorry, di sini kita harus casting dulu sebagai map ya. Jadi as map. Kalau payload ini mengandung kata kunci navigate underscore to, maka kita akan melakukan navigasi. Navigasinya kan biasanya pakai konteks. Nah, karena di sini bukan di dalam sebuah kelas, bukan stateless, bukan stateful gitu, maka kita bisa menggunakan navigator key. Kembali ke main, di paling atas bikin variable global namanya navigator key. Terus tipenya adalah global key, state-nya navigator state. Navigator key pasangkan di bagian material app seperti ini, baru kita bisa gunakan. Navigator key dot current state dot push name. Jadi kita melakukan push root name-nya yang mana? Yaitu yang kata kunci ini, navigate to. Dari payload. Payload, kata kunci navigate to. Kalau misalkan ada argumen, kita udah kirim juga argumennya, ya tinggal di set juga di sini. Misalkan argumen. Terus di sini payload, kata kuncinya argumen. Save. Untuk handle argumen, berarti di bagian declarative routing, ini kita cut, kurung kurawal, return, paste. Kita coba tampilkan di bagian body. Kita tampung dulu nilai argumennya. Final argumen sama dengan kita kirim dalam bentuk string ya. Modal root setting of context. Di sini aktifkan lagi konteksnya. Terus konteks dot argumen. Kita casting tipenya sebagai string null safety. Di sini tampilkan argumen dot toString. Oke. Seperti ini. Body text kurung save. Handle response-nya kita panggil ini untuk kebutuhan yang background di sini. Kirim notification response. Copy dan juga untuk yang bagian foreground di sini. Panggil handle notification response. Kita running. Kalau kita klik button show notif, muncul notif. Dan kalau kita klik notifnya, klik, dia akan diarahkan ke halaman detail langsung. Terus ini juga kita udah cek tadi untuk nilai payload-nya di logan. Navigate to detail argumen ln. Kalau misalkan kita udah menampilkan notif, kemudian ingin nge-cancel, notifnya langsung dihilangkan atau dihapus. Dari instance plugin ini ada fungsi untuk nge-cancelnya. Kita bisa bikin static, kemudian cancel notif. Synchronous,
await notif plugin dot cancel. Nah, di sini untuk yang kalau fungsi cancel yang pertama, dia nge-cancelnya itu atau ngehapus notifikasi dengan spesifik ID. Jadi misalkan kita hapus yang spesifik ID-nya 0. Tapi kalau misalkan kita ingin nge-cancel semuanya, bisa menggunakan fungsi cancel all. Seperti ini. Save, kita tinggal bikin lagi. Di fill button, bungkus menggunakan column. Di sini kita namakan cancel notif. Untuk fungsinya, local notif, cancel notif. Tipe buttonnya outline. Save, kalau kita klik cancel, nah si notifnya hilang. Kalau kita klik, dia muncul lagi. Tapi kalau kita klik yang bagian cancel, nah dia hilang. Oke, seperti ini mungkin untuk implementasi plugin Flutter Local Notification untuk tipe lokal notifikasi di Flutter. Sampai ketemu di next video.